Kami dari kelompok KKN 88 di Desa Sidoarjo saat ini sedang melakukan pembagian ABT dan pengecekan jentik-jentik di kamar mandi warga. Ini kamar mandi yang airnya positif mengandung jentik-jentik. Positif. Ini malah ini kan. Oke. Kurang lebar. Bawahnya yang banyak. Menuju rumah yang selanjutnya. Dengan keadaan rumah yang jadi satu dengan kandang ayam. Maksudku kandang ayam. Tapi airnya negatif terkena jentik-jentik.
Nggak bisa lagi. Yang sabu, Bu. Iya. Turun lah. Negatif tinggi. Saya tempel stiker Bu ya. Oh iya. Termasuk beri tulisan positif. Enggak jelek. Hai, bilang hai. Hai. Sangat amat bersih. Di sini adik-adik kalau sikat gigi satu hari berapa kali? Ayo, 2 kali. Oh, mungkin adik-adik tahu nggak apa kerugiannya apabila tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nanti pada sari-sari makanan dan sisa-sisa makanan yang akan timbun di dalam gigi sehingga akan menjadi plak dan kalkulus. Dan apabila tidak dibersihkan itu nanti akan mengeras dan akan membuat bau mulut itu tidak sedap. Nanti kalau ngomong sama temannya, nah kan nggak enak kalau bau mulutnya tidak sedap gitu. Dan juga bisa membuat gigi berlubang. Nanti kalau gigi berlubang, wah kalau makan nggak enak gitu ya, bisa sakit, nyeri gitu. Lalu apabila bila mengenai subgify itu atau jaringan gusi bagian pelekatan antara gusi dan gigi itu bisa menegang
Dan juga apabila mengenai saraf pada dalam gigi itu bisa mengalami rasa sakit tanpa gigi berlubangnya gitu. Nah, jadi di sini kakak akan memberi contoh cara mensikat gigi yang benar. Seperti gini deh. Nah, itu apa namanya? Ini namanya apa ini? Apa itu? Gigi. Siapa yang nggak punya gigi? Ayo. Ayo, mana giginya yang lubang ya? Ayo. Menggosok gigi yang benar. Aku tidak ada. Dengan apa? Ukuran 45 derajat dari atas ke bawah. Terus dari depan sampai belakang. Kalau yang dari bawah itu digosok dari bawah dengan ukuran 45 derajat. Gini. Begitu juga yang bagian sininya, Dek. Bagian dalam rongga mulutnya itu. Ini. Bagian bawah. Ini. Sikat. Ini juga lihat isi. Siapa yang sikat gigi sendiri? Ayo. Ini juga ada. Nah, di sini kalau misalnya kalau adik-adik masih agak kulus apa lagi tuh karena gigi yang keras, kalau tidak bisa dihilangkan dengan gosok gigi, berkonsultasi ke dokter gigi dan dibersihkan selama 6 bulan sekali biar gigi tetap bersih bebas dari bakteri. Dan di sini kakak-kakak mau mengajak adik-adik melihat cara sikat giginya adik-adik itu gimana. Ayo sikat giginya di mana? Sikat giginya mana? Gimana deh? Tadi pagi mandi gosok gigi nggak? Siapa yang gosok gigi? Ayo, digosok giginya. Coba lihat giginya bersih nggak? Yuk bersih. Coba lihat punya Mas. Punya Nur mana giginya? Coba. Lihat sini dulu. Iya. Atas ke bawah gini deh. Terus yang bawah juga bawah ke atas. Oh ya kan. Oh ya. Kan ada dia gigi khusus anak kecil. Apa bentuknya itu yang lembut yang soft itu ya? Iya. Saya kira memang susah. Masuk yang Iya. dalamnya yang agak masuk ini kan susah ya. Terus untuk yang atasnya juga deh. Untuk bagian ininya, udah bagian kurang atas dalamnya ini, lihat ya. Di bawah juga. Nah. Coba kalau lihat kakak, kalau ada yang lihat gigi, Kalau sikat gigi gimana kan? Kok sikat gigi apa? tuh gini dari atas. Dari atas coba disikat giginya, digikat semua. Sudah ada odolnya? Sudah ada dulunya? Sudah. Isis. Isis odolnya Isis. Odolnya Isis. Coba lihat. Mbak, Nih. Nah, gitu. Gini. Terus balik Dari ke bawah. atas ke bawah. Ya. Ya. Bisa. Oh, coba sendiri. Kamu sendiri. Nah, gitu deh.
bawah lagi gini. dari atas, yang dalam gini, yang dalam. Seret, 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 gini, bisa. Lagi. Oh, pinter. Terus digosok. Cus, 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 cus. Bisa? Mbak bisa? Gini, sini, dipegang Mbak sikatnya. Nah, dari atas ke bawah ya. Yang atas dari atas ke bawah. Yang bawah dari bawah dikeatasin. Dari bawah dikeataskan, dibuang kotorannya ya. Nah, bisa. Nih, pegang. Bisa, pintar. Odolnya nggak boleh ditelan ya. Bisa. Digosok wis. Ya. Salah gini ya. Bawa ke atas. Pinter. Punya Mas ya di bawah gini. Nah, pinter. Terus ke atas. Digosoknya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Sudah. Kalau sudah kumur. Kalau sudah. Kumur ya Pak, kalau kumur. Ini nak kumur nak. Kumur nggak boleh ditelan. Dibuang. Oh. Sudah. Lagi sudah. Dibuang sini nak. Sini. Dibuang. Pinter. Nggak boleh ditelan ya. Jangan ditelan. Yuk. Lagi. Sudah. Lagi. Dikumur. Iya, dipegang dulu. Ambilkan tisu. Sini Mbak, tisunya Mbak. Kumur. Dikumur. Sudah. Tambah bersihan Bu. Sudah. Jadi takut ya. Persiapan untuk senam. Ayo Pak, Pak Derbus sampai kayak lipat coba Pak sudah kayak lipat.
Mbak Sari bulan kemarin berapa Mbak Kesi? Tahun. Udah nyari ke Mbak. Susi itu namanya. Baca jam ke semua gue. Pak, pasti itu namanya ini asli Soekarto. Soekarto. Heeh. Jika gelangan anu bisa dhewe sih, gelangan Pak sih piro, Dek? 38 Pak bisa dhewe. Iya, iki maksudnya niki sing bawa tak jalan. Iya. Nulis tensine. Iki Mbak Kesi iki. Pesane ning kuwi pinten? 160. Mbak Kesi sama kene. KKN. Kan ojo. Pinggir bumi lagi nih lah sampe. Terus diganggol Mbak. Enggak, santun. Berapa tadi? Kayak anu. 63 apa piro? 63. Iya tuh. Iya, bener. Enggak ada, belum dicoba. Iya. Berapa tadi? Saya anu Timbang lagi. Sunarnya sendiri ada, itu Bu Sunar namanya. Bu Sunar. Ini Narti sama Bu Sunarti. Bu Sunarti ada sendiri, Bu Sunar ada sendiri. Lagi niki Narti, niki Sunarti. Narti karo Sunarti sebenarnya. Sunar ana dhewe. Sunarti iki. Iya, malah iki. Salahnya Narti marah. Yang ini itu tak sendiri. Di tasnya pakai sih ya, Oke Bu, mana? Langsung itu, ini atas. Gak bisa pause langsung. Mana? Yang mana? Ini, ini. Foto, Mbak. Nggih. Parti A, Mbak. Biasa jeluk ngono berarti parti A. Walah, Mbok. Ae mejamu cini. Jadi kok di foto bilang cantik. Kembali lagi dengan kelompok KKN 8. Hari ini adalah hari kegiatan program kerja kita, yaitu kesehatan, di mana masyarakat ini beraktivitas posyandu lansia. Berikut liputannya. Tenaga kesana dah. Parti A.
Maria. Udah kali ya, Mbak. Mbak. 100 pinten mau Bu? 60. Aku mau limosan. Dan Sumarni. Berapa? 180. Yang mana yang barusan? Jadi mulut aroma aromanya itu aroma. Nah, di kene timbangane. Aroma. Kudu malam jam makane, Mbak. Aroma. Apa itu? Aromanya. Jauh, Cuk. Ngomong iki kok ngomong iki kok aroma. Anu asline karomia. Karomia. Tulus karoma. Kene wingenane. Makane kalah KTP-ne. KTP-ne yo. Lah oh iya sok lenggane. Saya tak pancet. Baca dodol dekene ra laris kene. Dodol dekene laris. Ya kene. Dasar. Dodoli sapa penas. Ya berarti. Dodoli. Lah pindah delawa waktu itu pelasan. 12. Pakai mic aja. Pakai mic. Sutira.
Nanti kalau kita di bagian yang sudah kita sebenarnya berubah itu bagian usahakan pada sungai. Nanti efeknya itu akan makin apabila mengenai berupa pada ini maka biara mati dan akan diinfeksi dan terjadi perbuatan pada kucing nanti sehingga kucing ikut akan dibuka juga dan bisa kalau kita tidak diberikan bakteri akan mengenai besi sehingga terjadi pada perasaan yang pada besi. Kalau pada besi itu pendekatan antara besi dengan besi itu akan bisa goyang tanpa didasari dengan rasa sakit, sehingga lama-lama bergoyang itu akan jadi gigit tanggal. Maksudnya gigit tanggal itu yang sudah goyang nanti akan lepas dengan sendirinya tanpa didasari dengan rasa sakit. Karena dilepas padahal gigi saya tidak sakit, tidak lepas itu karena pendekatan antara besi yang solid dari makanan yang manis yang lengket dan misalkan kepada gigi. Cara mengikat gigi yang benar, kemudian ikat gigi yang benar. Untuk gigi caranya setelah makan dan sebelum tidur, supaya bakteri yang ada di dalam gigi itu bisa dibersihkan. Yang mengasal pakai gigi untuk gigi yang baik dengan bisa makanan yang enak akan dibersihkan. Sikat gigi yang benar, jaganya dulu pada sikat gigi yang sesuai, sikatnya halus dan nanti akan tidak melukai besi. Untuk menggunakan gigi dan giginya. Di atas gerakan sikat gigi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Pada gigi yang bawah itu dari bawah ke atas dengan posisi gigi 45 derajat dan perbatasan antara gigi dan besi, sehingga yang bagian pada gigi dan besinya itu bisa dibuang. Bagian bersih dan bagus, ada darahnya di abrasi dan implementasi bersih agar
selalu sehat dan terawat dan menjaga baik kita itu menjaga kesehatan, menjaga kesehatan daripada mengobati, karena kesehatan itu sangat mahal. Apabila diperlukan harus segera ditambal untuk mencegah kerusakan lebih lanjutnya itu. Dan sekian, terima kasih. Jadi mungkin pada ibu ini ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas. Mungkin ibu-ibu di sini yang pernah periksa ke dokter gigi mungkin bisa coba tangan. Kami ingin tahu. Ada umum di sini kami ada satu calon saudara dokter gigi. Nah, langsung aja bisa misalkan ya. Jadi intinya dari Mas Izar ini supaya kita tuh daripada kita periksa dokter, lebih baik kita mencegahnya dengan gosok gigi yang benar. Soalnya kan ya tadi saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin ibu-ibu di sini rata-rata sikat giginya per hari itu berapa kali Bu kalau begitu? 2 kali ya. Ya mungkin itu buat ini banyak yang usus-ususnya kan bisa membuat juga bisa Kan ini disebut lagi kan ada kandungan mineral yang bisa menempel pada gigi kalau bilang gigi itu tidak disikat ibu. Jadi kan nanti bagian mineralnya itu menempel, lama-kelamaan bisa menjadi timbun lag yang penelitian giginya itu. sisanya. Iya, sisa-sisa. Iya, bebek ya habis minum susu itu ya disikat juga. Sikat. Berarti kalau sikat gigi kalau pakai pasta dia Bu? Iya. Saran dari ini Bu, dari Mas Izar itu kalau sikat gigi itu seharusnya ya Bu itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Biasanya kan kita kan rata-rata memang pas mandi pagi sama sore. Sedangkan kalau misalkan sore malam itu nyampe lagi gorengan, kopi lagi. Kan sisa-sisa makannya ini ya pada Ya, mungkin ada pertanyaan lagi seperti buat ini kan menanyakan kalau kenapa susu itu masih bikin buat mungkin ada yang pertanyaan lain misalkan kok busi udaranya ngomong gitu. Sebenarnya sikat gigi ya sudah ya Oke. sampai menggunakan sonar Iya. pasta gigi yang kemarin Sama di sebelah terus pertanyaan. nah cuman saya tadi baru lihat ada di tayangan itu disebabkan karena ini terjadi seperti busi berkat cuman tidak pada istilahnya kayak busi yang jauh ya jauh dari giginya itu Oh iya. ada Betul ada isinya. itu disebabkan kenapa dan mungkin bagaimana cara sederhana kita menangani sebelum ke dokter karena ya kita dokter ada dokter kan kalau dia juga pengaruh
itu juga bisa pengaruh pada gusinya juga, Bu. Dan itu bisa ya selain bikin longgar pada peningkatan gigi itu juga bisa membuka pada peradangan pada gusi itu. Ya termasuk gigi berlubang juga bisa. Ya, nah untuk itu ibu mungkin karena giginya itu sudah keras, meskipun sudah disikat terus itu tetap nggak bisa hilang. Salah satunya dengan cara dokter gigi untuk membersihkan karang gigi gitu. Untuk membersihkan karang gigi itu sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali. Tapi yang daerah dulu kok jauh dari gigi. Nggak di sini di luar anak sama anak yang jauh dari gigi. Di gusi. Iya, jauh iya. Iya yang gini-gini tuh sakit. Iya. Sakitnya ke sini. Nah itu berarti sikat giginya kurang bersih, Bu. Iya, tapi saya kan ada bekas-bekasnya itu ya, Bu. Kan rata-rata digosok. Nah, iya digosok. Digosok. Iya. Malah atas ini sisa mereka bersih. Iya, yang gosok yang Sebenarnya kalau nyikat gigi itu nggak perlu sampai gitu, Bu. Pelan-pelan yang penting posisinya benar itu. Misalnya kalau yang gigi atas itu, kalau gigi atas, gampang kalau tinggal dua, Bu. Bersih semua, bersih. Jadi kalau buangnya bukan gini-gini, kalau gini-gini kan tetap bersih ada di sini, Bu. Misalnya, nah, kalau misalkan lama-kelamaan ada di sini, Bu, misalnya mengkerak tambah keras, akhirnya yang kena infeksi itu gusinya. Apalagi kalau misalkan gusinya itu luka atau gimana kan takutnya kan masuk dan sisa-sisa makanannya. Iya. Saya bilang ya penyakit yang lain-lain kok. Khususnya di sini kok sakitnya kok jauh sekali. Sikat giginya itu pelan-pelan aja berarti, Bu, yang penting bersih. Gak usah gini-gini, Bu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, berarti sudah terjawab intinya ya, Bu. Gusi kalau menutup itu kurang bersih itunya, Bu. Ada sisa makanannya. Ada juga yang gigi berlubang ini akan melukai pada jaringan, cuma pada jaringannya akan tersebar pada gusinya juga seperti ini. Yang parah ini, Bu. Ya ini bagian gigi berlubang sampai ke saluran akarnya itu, sehingga dari gigi berlubangnya. Di patrangnya, Bu, ya? Ya. Oh iya, yang sudah meninggal. Iya. Itu Robi. Iya. Oh, gara-gara nggak bisa ngaruh ya? Bisa, Oh iya, kalau sakit gigi ini kalau untuk salurannya ke saraf telinga kan biasanya ada sakit gigi. Kenapa ya kok telinga saya juga sakit pada waktu gigi sakit gitu. Itu berarti mengenai saraf yang menghubungkan antara ke kuping dan telinga. Kalau terkena saraf penghubungan antara gigi dengan mata bisa mengalami kebutaan juga. Kalau ke otak juga bisa mengalami gegar otak. Cuma pengaruh jaringan saluran sarafnya itu. Iya, benar Bang. Iya. Jadi namanya mata sama Dan juga ada yang sakit gigi, kok pusing gitu. Kupingnya kadang-kadang kuping juga sakit, ikut sakit. Ya dari situnya saluran sarafnya itu. Telinga. Berarti kan Ibu sudah pengalaman sama ya, Bu. Gara-gara giginya rusak akhirnya berdampak yang lain. Nah, makanya kita di sini kan istilahnya mengajarkan, bukan mengajarkan, kita berbagi untuk bagaimana sih caranya merawat gigi gitu agar jangan sampai yang lainnya mungkin dan untuk juga kayak itu gitu loh. Intinya kan kesehatan gigi itu penting. Kalau misalkan
gigi emang parah, akhirnya parah itu kan bisa udah pakai kai, contohnya telinga, mata, apalagi kalau bukan saraf gitu. Kalau sekarang sekitar yang dicabut udah habis udah. Habis. Iya. Sekarang kalau sakit sudah sembuh hematema. Ibu-ibu di sini rata-rata lebih banyak mana? Yang sikat gigi pas sore, pas mandi, atau Setelah mandi. yang pas mandi sore? Iya sorenya, yang sorenya pas mandi. Mau tidur tetap saja harus sikat gigi supaya sisa-sisa makanan dan sisa-sisa makanan itu tidak menjadi bakteri, jadi Ya saran dari kami ya Bu, kalau sikat gigi malam itu sebelum tidur aja. Jangan makan makanan. Jagung dikit sih dulu. Kalau sebelum tidur kau enak Bu, bangun tidur itu apa ya, kesat gitu Bu, gak ada apa-apa. Iya Bu. Napasnya segar kalau sebelum tidur itu sikat gigi. Enaknya gitu Bu, pagi itu sikatnya santai. Itu sebenarnya Bu. Ya mungkin ada saran lagi dari Mas Rizal. Ibu mau bertanya lagi tentang kesehatan gigi. Atau ada yang ingin bertanya biaya ke dokter gigi itu berapa? Oh enggak. Bener kan? Ya bener kan ya Bu? Gratis loh. Ya lebih baik itu mencegah daripada mengobati. Kan kesehatan itu memang sangat mahal itu. Kalau misalnya nggak ada cegah, berarti kan harus diobati. Kayaknya rata-rata berapa? Kalau biasanya ke spesialis konservasi itu maksudnya spesialis untuk tempel gigi itu kan biasanya nggak langsung satu pertemuan gitu Bu. Maksudnya habis hari ini misalnya hari ini 3 hari lagi harus datang. Setelah hari 3 hari datang terus jaringan kalinya datang lagi sampai 3 kali Bu. Hanya satu kali pertemuan itu hanya 100 dan 120.000. Itu yang sekarang itu kenapa kok takut ke dokter Bu? Dokter gigi. Ada nggak kira-kira yang ke dokter gigi itu sekali terus ada penanganan ibu, nggak harus sampai 5 kali, 6 kali. Balik lagi. Supaya kan di kalau ibu itu kan dibersihkan terus nanti udah beberapa 3 hari apa masih merasa sakit gitu atau ngilu nanti dibongkar lagi tempelannya, dibersihkan lagi saluran airnya tapi benar-benar bersih, terus nanti dikasih tempelan gigi yang permanen supaya lebih kuat. Biasanya kuatnya itu sekitar 3 tahun gitu. Nanti kembali lagi. Bukan malu-malu bener kan, nah itu ciri-ciri remaja seperti itu ya.
peredaran darah. Cewek cowok gabung, maksudnya jadi satu, tidak dibedakan. Temennya kakak. Tinggi. Apa lagi? Terus apa lagi? Selain tinggi. Ulangan kakak. Tambah benefas dulu. Kelas 6. Tidak tahu. Otek. Kakak, balita kakak. Ada yang sakit? Bukan. Apa?
curhat. Ada yang mau tanya terserah. Mau tanya yang mana? Tahun masih susah ya masa baju masa remaja itu merupakan masa transisi. Ada yang tahu masa transisi apa? Masa transisi itu adalah masa perubahan dari masa anak kecil jadi remaja. Seperti kalian ini disebut sebagai masa remaja atau masa transisi. Kalau masa remaja itu usianya dari 10 hingga 19 tahun. Dan pada masa remaja akan mengalami perubahan
Yo, yang tahu, yang tahu. Umur 9. Umur 9 bukan kelas 9. Kelas 9 kelas berapa kakak? Biasanya. Ayo. Fisiknya adalah tentunya lebih tinggi, terus apa lagi yo? Yang tahu? Gemuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala-ala. Mas, kakak akan menjelaskan mengenai sedikit apa itu sivitas. Kalian sekarang ini sudah besar apa masih anak-anak? Menuju remaja. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Satu, dua. Iya. Jadi ini istilahnya masih di tengah-tengah. Bukan anak kecil, belum, tapi belum gede juga. Masih tengah-tengah. Ciri-cirinya kalian kalau misalkan masih pubertas, satu, sudah sunat, apalagi yang sudah sunat ya, suaranya apa itu? Yang suaranya awalnya jadi itu yang kedua. Nah, pintar. Tepuk tangan. Pintar. Yang ketiga. Bulunya itu baik di kumis, ini. Di ketiak. Si ini peraturannya sekarang kita meskipun ngomong tentang maaf ya Pak, tapi jangan ketawa. Itu kan punya sendiri, selainnya punya semua kan. Gak perlu diketawain. Oke? Terus yang keempat. Mimpi basah bener. Siapa namanya? Gak usah ditanya siapa yang sudah mimpi basah. Apalagi yang sudah sunat, kita lagi sudah bakalan mimpi basah semuanya. Gak perlu ketawa. Mimpi basah. Yang kelima. Ya, tumbuh jagung. Benar, ya, terus. Berapa itu? Tumbuh jagung. Ada yang tahu gunanya jagung itu buat apa? Ya, gunanya itu untuk melindungi pita suara. Kan cowok-cowok biasanya kan ya, woi. Nah, itu biar gak robek ada jagung. Yang keenam. Nah, ini pintar dari tadi nih. Nah, jadi kalau sudah akhir balik, dadanya itu tambah gede. Otot meningkat. Six pack. Belum. Yang ketujuh, ini. Sudah tadi. Ada lagi. Nah, bau. Ya, baunya mulai kuat. Yang awalnya
misalnya baunya keringetnya tuh biasa kayak air biasa, kalau sudah sunat dan luar biasa. Nah, makanya ada di sini ya. Kalau sudah ilbadi, kalau sudah sunat, dicuci siapa biasanya? Ya, oh bener, ya nggak apa-apa. Jadi kalau sudah ilbadi, kalau cucinya itu cuci sendiri. Oh iya, udah kami dibasah kan? Kalau dibasah masa mau dicuciin orang lain? Nah, oh nggak apa-apa. Iya, berarti sekarang kalau bisa celana dalamnya itu dicuci saja. Apa lagi ya? Ya, ini kan kalian kan kelas 5 kelas 3. Yang kelas 5 ntar lagi naik ke kelas. Yang kelas 6 ntar lagi SMP. Iya, jadi di sini kalian kan ini kan sekarang lagi waktunya ya. Habis bikin main, bikin apa? Itu harus dikontrol. Kenapa? Yaitu sebelum masuk SMP, kalian kan misalnya temennya tuh baru semua. Ya, kalian di sini kan ada yang pancul, ada yang kerja, ada yang bisa-bisa. Kalau bisa, sekarang itu misalnya teman-temannya itu mainnya tuh main bareng, tapi jangan keluyuran kemana-mana. Itu harus betul orang tua. Sebelum SMP. Apalagi yang habis lunas ya, kelas 6 terus sholat. Amin. Bukan tua, tapi dewa. Sebentar. Aku ngomong dewasa itu nggak main-main. Dewasa itu tanggung jawabnya besar. Iya, harus tambah bijak. Nggak boleh nakal. Main-main sembarangan, nggak teriak. Iya, Ali. Tanggung jawabnya tambah gede ya. Yo. Ini sudah jelas ya jadi fisik. Sekarang aku menjelaskan tentang perubahan mental. Nah, ini istilahnya kakak cuma ngasih tahu aja ya, cuma ngasih tahu aja. Biasanya itu kalau sudah ya ini perubahan mental halaman kedua. Ya, yang pertama mulai tertarik pada normal tertarik melawan jenis itu normal. Tapi kalau bisa itu jangan pacaran. Ada yang tahu kenapa aku gak boleh pacaran? Jangan masih kecil. Ya bener. Ya ini apa lagi tahu? Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Ada lagi tahu? Yang pertama masih kecil ya, cukup umur. Boleh tertarik melawan jenis, tapi kalau bisa mulai surat-suratan, SMS-an. Tapi jangan sampai berdasar kontrol. Kasihan perempuannya. Ya. Apalagi yang udah dewasa, tapi pakai tambah gede. Ya, kontrol ya. Kontrol ya. Nggak boleh nafsu. Ya, 3 kali. Nggak boleh nafsu. Ya, kontrol ya. Kontrol. Lagi. Ya, kalian kalau misalkan cinta-cinta itu ya cinta orang tua. Tuh, yang makanya itu.
Ya. Makan itu enggak masalah. Ya, menurut ke ini yang keempat. Yang keempat yang pertama. Pamer. Pamer. Sudah mulai menarik orang Indonesia. Cara menarik orang Indonesia. Ya, mulai pakai minyak rambut. Mulai dari sepeda motor. Tapi hati-hati sebelum usia 17 sampai saya namanya pamer ya. Tiga pakai mampu. Nah itu tanda-tandanya kalian mulai bertas. Setelah apa ya? Enggak apa-apa. Normal tapi harus dikontrol. Sekarang ini makanannya yang sudah mencuci mencuci pakaian sendiri. Ah, bohong. Iya. Ternyata tadi dicuciin rambutnya. Iya. Ini sekarang ya ini. Iya, sekarang itu kalau biasanya habis setengah lah minimal. Pusat. Cok mata. Kalau dong. Emplok wek. Wek. Loh, pengono ekspresi ini loh. Balik aku, balik. Dinda teko. Telat teko nih. Iki di video rek. Astagfirullah. Aku kena gitu juga tadi ya. Kena apa? Berekspres. Enggak kok, Ben. Gila nih tapi, Ben. Din, orang sini, Din. Bani kotor itu baik, Din. Meskipun sudah mandi, Din. Semangat. Oh iya. Mati lah ya. Mati. Coba. Oke. Oh, jadi ini ono. Oh. Ya. Oke, kunci, Mas. Ya. Jangan di depan, lewat depan. Oh, tak rutuk kamu. Kang udah tahu Wendy kamu tadi. Bagus. Adik, Yon. Baik, baik.
pakai dulu mbaknya, baru ada ya. Bawah. Coba. Bantuin mas. Sadis. Sidan. Kita panjang-panjang ya. Loh, katanya tak mau di situ. Apa itu mas? Silent. Terus dalam. Terus tekan dalam. Apa sih? Enggak ada apa-apa dah. Apa sih? Aku mau bayi. Saya lanjutin. Iku apa mas? Nanam kunci din. Pakai tongkat apa-apa. Kunci wes mari mas. Kunci mari. Wah Munir. Kunci kalau awas men pohonnya tuh men. Pohon namanya bang. Beto ronda. Gantian wis. Jadi kono bae. Baik, aja kono baik. Wes iki lho. Kaya Buri. Terus sini. Burian. Juru terus. Nah, ke dalam. Apaan? Lek wes. Apaan ini dibalik? tuh kurang semangat, baik. Bayu rek. Buat uang koyak. Oh, bahasa apa? Sama aja. Kan bisa beda no enggak sih, Bay? Tahu kantong apa-apa. Sampai ke goyang-goyang aja loh.
apa aku nangis-nangis sampai pamitan boleh kan. Ya kan, gimana kalau kangen ya sini loh. Kan saya itu Rene. Enggak. Iya. Men, ini men. BTW, hari ini hari bulannya ayam. Tadi kan dulu kesini, Ben. Adik saya bawa apa, men? Adik bawa adiknya. Temenan. Yo enaknya kan makan dugel juga nyanyi. Diulang ya Mas yo. Ya Bapak ini saya ngomong masak, dia ngomong ngajani. Lah ini gitu. Kamu lu gitu juga, Wen. Parahan kamu, Wen. Ntar ya di rekamannya ya. Mulai. Ya Allah Mas, nyamuk. Itu Ben. Oh Mas aku kesana. Jangan lewat depanku. Injak dulu. Batang nih. Nah. Tapi lu cuma garing ini. Ya kamu juga ada begituan. Muntah lo Mledin. Aduh. Nah. Kasih tau kesel. Gak dulu. Astagfirullah. Selingan, Mbak. Pakai bahasa Jepang, Kak. Ya mente. Apa ya ini? Ya mente itu tunggu sebentar. Ya mente Mas. Damu yuk, damu. Yo, direkam yo. Jalan. Mati hidup, mati hidup. Ini kunci, dua kuncinya. Iya, sayang. Wah, Sayang, Apa? Gila nih. Saya bawa pihak BEM terus. ini lagi Amerikaan, Bay. Ini aku Jepangan, Bay. Aca. Kenceng no ya, Be. Ini, Be.
Ceng Boy. Oh. Apa iki, Mas? Sing pahit. Mana ya? Di mana sing kate dicongkel? Gak usah wis yo. Jangan wis yo. Patung mutok ae. Itu pol kenapa? Loh, kayak iso Yang ngiyup. Ngiyup. Tenaga becak. Fit, gak tutuk setengah bae. Aja kono, Lek. Tante, tante minggir dari sana tante. Kayak anu juga iso lo bae. Kayak saya langsung dia. Cacing, ini
Wah, gede. Putri tidur. Putri malu. Gondalno kena. Loh. Ajak nang aku kira wedi kalau aku. Malah dari dolanan. Ya cok ngono kok mu, Bay.
ada Mas Rifal sama Mas Bayu, nanti dibantu sama calon mantunya Pak Heru. Wajib belajar 12 tahun ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifal dan moderatornya di sini Mas Bayu ya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya ke ibu-ibu, mungkin di sini ada nggak Bu putra-putrinya panjenengan yang istilahnya putus sekolah? Oh alhamdulillah. Kemudian yang udah mungkin di sini mungkin ada ibu-ibu yang usianya di bawah 25 tahun. Oh enggak, alhamdulillah. Konten Bu? Konten Bu? Alhamdulillah Bu kalau ada. Jadi kenapa saya bertanya ya Bu? Soalnya kami di sini kami di sini akan memberikan materi dan pengalaman mengenai wajib belajar 12 tahun. Nah biasanya kan yang sebelumnya kan wajib belajar 9 tahun. Jadi di sini mulai Juni 2015, jadi pemerintah seluruh Indonesia itu ada wacana untuk wajib belajar 12 tahun. Jadi sampai SLTA, SMA atau sederajat Bu. Nah sebenarnya mengapa wajib belajar 12 tahun itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya itu cukup banyak ya Bu. Yang pertama yaitu 80% komposisi tenaga kerja itu sekarang didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kan sekarang mungkin panjenengan pernah dengar ya Bu, itu sekarang memasuki masyarakat ekonomi Asia. Jadi di sini seluruh negara ini, terutama di Asia dan atau Asia Tenggara itu bisa masuk ke negara manapun tanpa menggunakan visa. Jadi di sini intinya tenaga kerja yang di desa-desa maupun kota-kota itu bersaingnya bukan antar desa atau antar kota. Jadi bersaingnya tuh dengan bule-bule. Nah, itu intinya masyarakat ekonomi Asia. Jadi di sini mengapa sih kita harus belajar 12 tahun, yaitu intinya karena kita akan bersaing dengan dunia internasional melawan bule-bule. Jadi intinya jangan sampai kalah kita sama masyarakat dari luar negeri. Kemudian untuk yang kedua, nah pemerintah sendiri itu mencanangkan itu masyarakat itu minimal harus berpendidikan minimal SLTA atau SMA sederajat. Jadi di sini insya Allah pemerintah sendiri itu mengucurkan dananya untuk pendidikan itu lebih banyak dari sebelumnya. Yang sebelumnya 9 tahun sekarang menjadi 12 tahun Bu. Yang ketiga, nah ini semakin tinggi pendidikan maka semakin besar pula peran serta di masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara. Jadi misalnya Bu, misalkan ada putra-putri panjenengan yang sudah SMA, jadi ilmunya itu makin tinggi, insya Allah itu lebih bermanfaat pada masyarakat Bu, daripada yang misalnya lulusan SD dan SMP. Soalnya kan kebanyakan kan yang lulusan SD dan SMP itu kerjanya buruh atau istilahnya rumah tangga, dan istilahnya yang masih kecil-kecil ya Bu, istilahnya masih rendah. Jadi insya Allah kalau misalkan bisa 12 tahun insya Allah Bu, itu putra-putri panjenengan itu lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu, jadi industri sekarang di perusahaan itu minimal itu mintanya lulusan SMA Bu, minimal itu Bu. Jadi jangan sampai putra-putri panjenengan atau di desa Sidoarjo sini itu lulusannya itu hanya SD dan SMP Bu. Jadi minimal SLTA dan SMA atau sederajat Bu. Kalau bisa lebih tinggi ya alhamdulillah Bu. Ya sudah. Nah, ini mengapa wajib belajar 12 tahun Bu? Menurut saya kalau di agama Islam ya Bu, itu ada hadis riwayat Muslim, itu carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi mencari ilmu tuh tidak hanya 9 tahun atau 12 tahun Bu. Jadi dari kita lahir sampai
anak putus sekolah sendiri itu banyak penyebabnya. Yang pertama yaitu dari faktor internal atau diri sendiri. Maksudnya internal itu bisa karena emang anaknya malas atau kurang minat dengan sekolah, atau karena memang orang tuanya itu kurang mendorong anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. Kemudian ada kondisi keluarga, pengaruh teman yang sudah tidak sekolah, ini juga berpengaruh. Jadi teman-temannya itu juga ikut menyumbangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dengan yang teman-teman yang lain. Dia sering bolos, kurang minat, kurang perhatian orang tua. Dan yang terakhir yaitu hubungan orang tua kurang harmonis. Jadi di sini peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan anak. Untuk dampak sekolah sendiri itu banyak yang jadi selain menimbulkan kecangguran itu juga menimbulkan ketidakamanan. Jadi menimbulkan kelompok-kelompok budaya yang sebagian itu bersifat negatif seperti mencuri, memakai narkoba, melakukan utang, menipu, menodong, dan begal. Contohnya, contoh sendiri kan begal tuh. Sini ada nggak sih begal yang misalnya lulusan sarjana tapi begal? Nah, sendiri kan itu bahkan tidak ada. Nah, kebanyakan begal itu emang pendidikannya itu hanya rendah. Jadi kalau kita itu jangan sampai kefakiran dekat dengan kekafiran. Jadi jangan seperti itu ya Bu. Next. Nah, ini untuk cara mengatasi anak putus sekolah itu, yang pertama itu membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak. Jadi di sini orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anak itu sendiri. Kemudian mendorong dan membantu kepada anak dalam belajar, kemudian mengadakan pengawasan, kemudian tidak membiarkan anak bekerja mencari uang dalam masa belajar. Dan yang terakhir